عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat dirahmati oleh Allah. Puji berserta syukur adalah kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan rahmat dan nikmatnya tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat jamaah Jumat secara bersama-sama. Salawat bersertakan salam tidak lupanya kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabi junjungan umat yang akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang selalu berselawat kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, selanjutnya khatib mengajak, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larang-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika keimanan itu laksananya burung, maka jiwa kita akan terbang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap yang kokoh, yang mana sayap syukur dan kesabaran. Hakikat sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah dan tetap menjalankan ketaatan dan menjauhi diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersabar akan senantiasa teguh dan selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperkokohkan diri dan tekun untuk selalu beramal soleh, melakukan kebaikan kepada seluruh umat dan menjauhi segala larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu termasuk orang beruntung. Berbicara tentang kesabaran, kita tidak lupa dengan kisah Nabi Ayub, yang mana Nabi Ayub diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya kepada Allah. Waktu itu Nabi Ayub memiliki kekayaan yang sangat banyak, memiliki keturunan yang sangat banyak, memiliki harta yang melimpah ruah. Pada waktu itu Allah menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Yang pertama, Allah ambil seluruh anak Nabi Ayub dengan cara ketika seluruh anak Nabi Ayub berada dalam satu ruangan, waktu makan bersama, Allah datangkan gempa yang mengakibatkan seluruh anak Nabi Ayub meninggal.
Di situ Allah menguji apakah Nabi Ayub selalu sabar dan menerima ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima dengan lapang dada. Tidak cukup dengan itu, setelahnya Allah mendatangkan sebuah musibah yang mana seluruh harta kekayaan Nabi Ayub dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Nabi Ayub bersabar dan menserahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dari itu, Nabi Ayub menderita sebuah penyakit yang mana penyakit ini sangatlah langka, tidak ditemukan pada zaman itu. Semua orang menjauhi Nabi Ayub, sampai istri-istri, keluarga, kerabat terdekat tidak ada yang mau mendampingi dirinya, kecuali seorang istri yang sangat saleh. Waktu itu Nabi Ayub selalu dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Waktu masih sakit, beliau tetap melakukan ibadah seperti zikir dan tidak pernah mengeluh dengan didatangkannya penyakit tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah tidak lama kemudian mengangkat penyakit tersebut yang menyebabkan Nabi Ayub seperti semula, yang mana seluruh harta kekayaannya kembali seperti semula, seluruh binatang ternaknya, ladang, perkebunan semuanya, dan Nabi Ayub seperti semula menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari itu, kita kembali mengingat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang pengemis buta, yang mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sore, pagi, siang ia selalu mengantarkan makanan kepada pengemis tersebut, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan makanan, pengemis tersebut selalu mencaci Rasulullah, selalu menghina Rasulullah. Tetapi ketika itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau membalas dengan kebaikan, beliau membalas dengan kesabaran. Setiap pengemis tersebut disuapi oleh Rasulullah dengan lemah lembut, diberikan makanan terbaik oleh Rasulullah. Dan seketika itu pengemis itu mencaci, menghina Rasulullah. Dilakukan Rasulullah dengan sabar, memberikan makanan setiap sampai akhirnya Rasulullah wafat. Ketika itu Khalifah Sayyidina Umar bertanya kepada istri Rasulullah SAW, apakah amalan Rasulullah yang belum aku dapat, yang belum aku kerjakan? Dia mengatakan, Rasulullah SAW setiap sore, pagi, siang dia akan memberikan makan kepada seorang fakir miskin. Ketika itu Khalifah pergi menemui pengemis tersebut, dan beliau seperti biasa menyuapkan, berikan makan kepada pengemis buta tersebut. Dan seketika itu beliau bertanya, engkau bukanlah orang seperti biasa memberikan saya makan, siapakah engkau? Lalu sahabat mengatakan, akulah orang biasa memberimu makan, yang selalu mengantarkan makanan untukmu, yang selalu menyuapimu. Pengemis tersebut mengatakan, tidak, kau bukanlah orang biasa seperti itu mengantarkan aku makan. Orang yang mengantarkan aku makan, yang selalu menyuapiku, dia melakukan dengan kelembutan. Dia selalu menuntunku, memberikan makanan dengan lemah lembut, menyuapi ke mulutku. Setelah itu sahabat mengatakan, orang yang selalu memberimu makan
orang yang selalu menyuapimu, dia telah meninggal. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu engkau hina-hina, yang selalu engkau caci maki ketika beliau datang menemuimu untuk memberi makan. Dan seketika itu pengemis tersebut tidak tahan mengeluarkan air mata, sehingga beliau waktu itu juga memeluk agama Islam. Jadi hakikat kesabaran yang intinya adalah teguh bertahan sekukuh-kukuhnya dalam memperkuat jiwa, kemudian memperjuangkan segenap kemampuan jiwanya dalam menempuh keridhaan Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya dalam kondisi apapun. Maka itu berilah kita memohon tambahan pokok, memohon kepada Allah untuk selalu mengokohkan kesabaran kita. Itu dengan menambah ilmu tentang keutamaan kesabaran dan menambah kokohnya iman. Anugerah diberikan Allah dalam kehidupan kita kelak dunia dan akhirat. Kesabaran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar. Jadi oleh karena itu, sedang jemaah Jumat, marilah kita selalu melatih diri kita untuk melaksanakan sabar. Seperti dengan melaksanakan puasa sunnah, yang mana dalam puasa tersebut selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa tersebut kita dapat melatih kesabaran dan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alna Allahi min alladhi yastami'u qawla fattabi'u ahsana. Aqulu qawlan hadha wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesabaran adalah bagian hidup yang sesungguhnya. Bila kita memohon tambahan kokoh kesabaran itu dan menambah ilmu tentang keutamaan kesabaran dan menambah kokohnya iman kita tentang sifat anugerah kesabaran serta janji Allah serta dalam kehidupan bersama di akhirat kelak. Karena dengan kesabaran tersebut kita dapat melakukan aktivitas apapun. Kesabaran adalah modal utama kita dalam mengerjakan suatu hal. Apabila kita tidak sabar dalam melaksanakan suatu hal, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Dengan kesabaranlah apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan pasti akan terwujud. Apabila tidak ada kesabaran, maka hampalah terasa apa yang kita inginkan. Bersabarlah sebagaimana firman, wasbiru wa ma asbarakumullah illa billahi wa la tahzanu alaihim wa la taqulu fi dalbi taman ya maquluna inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya,
Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu sempitkan dan terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Jadi dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dengan kesabaran itu Allah akan menolong kita dalam memudahkan segala hal. Allah akan memberikan jalannya. Apabila kita sabar melaksanakan suatu pekerjaan, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan pekerjaan kita tersebut ikhlas karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Contohnya, apabila kita ingin mendapatkan sebuah yang kita inginkan seperti Honda, tidak mungkin tanpa adanya kesabaran dan kerja keras kita bisa mendapatkan barang tersebut. Jadi kita bermula menabung, mengumpulkan uang, bersabar, bekerja keras untuk menghasilkan uang. Dengan kesabaran dan kerja keras, akhirnya uang tersebut terkumpul, maka akan bisa terwujud impian kita untuk membeli kendaraan tersebut. Kemudian dari itu, hendaklah kita jauhkan diri kita dari sikap ria dan sombong. Karena sikap tersebut ialah yang menyebabkan kita terjerumus kepada hal-hal yang melalaikan. Adanya sifat ria tersebut kita dijauhkan. Karena itu Allah mengatakan kepada kita, janganlah kita meninggikan bersombong atas rahmat Allah. Oleh kerana itu, selalulah kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat harta, yang mana harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita gunakan kepada jalan kebaikan. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melaksanakan infak, memberikan sedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, membangunkan rumah tahfiz, menyumbangkan harta kita untuk kepentingan agama. Karena apabila kita melaksanakan hal-hal tersebut, kita sudah termasuk kepada mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu, kita janganlah menjauhkan diri dari Allah, karena Allah belum mengabulkan permintaan kita. Bukannya Allah belum mengabulkan permintaan kita, karena Allah masih menunggu waktu yang tepat memberikan apa yang kita inginkan tersebut. Ketika sudah tepat waktunya, Allah akan berikan kepada kita. Jadi janganlah kita marilah kita dekatkan dan selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغني. اللهم إنا نعوذ بك من زول نعمتي ونحل على عقيبتي وفجاءة نعمة الله وحبي سبحك. وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.